Sekalian, sahabat di bahasa Indonesia judulnya nampaknya hanya kita yang pegang bahasa Indonesia. semua bahasa Inggris. Iya benar. Bertumbuh di dalam Kristus. Growing in Christ. Growing in Christ. Begitu mendengar kata growing, ayat mana yang pertama pops up di dalam pikiran saudara? Ada yang ingat? Begitu mendengar kata growing, ada ayat yang pas untuk ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Dek, boleh baca? Petrus 2 Petrus 3 ayat 18. Kenapa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya, Heng? Dua Petrus 3 ayat 18. 3 ayat 18. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both from and forever. Grow in the grace and knowledge. Nanti kita elaborate lagi. Tapi itu ayat yang pertama, semua growing in Christ. Di introduction pelajaran ini diambil dari chapter yang ke-1000 dari Alkitab. Masih ingat? Ya. Pasal yang ke-1000 dalam Alkitab terhitung dari Kejadian 1 di mana? Yohanes. Yohanes pasal 3. Itu orang bilang pasal ke-1000. Dan ini disebut the nocturnal encounter antara Yesus dan Nikodemus. Kalau sudah perhatikan, nocturnal encounter dalam bahasa Greka, nocturne itu artinya malam. Dari kata noxif. Kalau sudah ketemu kata nocturnal dalam bahasa Inggris, itu artinya malam. Jadi pertemuan di malam hari, di waktu malam hari antara Nikodemus dan Kristus. Apa artinya Nikodemus? Victory over people. Demos itu people, Niko victory.
Saudara tentu tahu apa yang mendorong Nikodemus untuk ketemu Yesus. Nikodemus sudah lama mengamat-amati pelayanan Yesus. Yang paling mengesankan kepada Nikodemus adalah peristiwa waktu pembersihan Ka'bah. Nikodemus hadir di situ. Dia lihat siapa orang ini sebenarnya. Kok single-handedly, sendirian bisa menghadapi imam-imam tua-tua di Ka'bah. Nikodemus pikir, jangan-jangan ini dia Mesias itu. Tapi mau ketemu, malu, bisa turun gengsinya karena dia anggota Sanhedrin. Sedangkan Yesus kan tidak punya formal education. Itu sebabnya pada waktu hari sudah larut malam, Nikodemus datang. Tujuannya untuk apa? Untuk theological discussion dengan Yesus. Tapi waktu mereka bertemu, Nikodemus memberikan kata-kata pujian. Kami tahu engkau adalah guru yang asalnya dari Tuhan. Dia buka dengan komplimen. Tapi Yesus tidak terpengaruh oleh komplimen itu. Kalau coba perhatikan Yesus to the point, tidak basa-basi, karena Yesus melihat yang diperlukan oleh Nikodemus bukan theological discussion, tapi apa? Pembaruan iman. Kehidupan yang diubahkan. Apa katanya? Coba buka Yohanes pasal yang ketiga. Boleh dibaca ya? Ya. Ayat 1 mulai. Salah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jadi dia buka dengan apa? Pujian kepada Yesus. Kemudian ayat 3 jawab Yesus bagaimana? Yesus jawab padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesungguhnya seorang tidak akan dapat melihat kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan kembali. Sampai di sini Nikodemus belum terlalu kaget karena ayat 3 ini merupakan general statement. Yesus bicara bagi semua orang. Tapi nanti di ayat berikutnya Yesus bicara secara spesifik, bukan general, tapi spesifik ditujukan kepada siapa? Lompat ke ayat
Yang berikutnya ayat 7 hal. Ya, pendeta. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tadi general statement, tapi yang ayat 7 ini, jangan kamu heran bahwasanya aku berkata kepadamu, siapa harus dilahirkan kembali? Kamu. Nikodemus. Kamu. Nah, di sini letak pemikiran yang sangat dalam. Seandainya Yesus ucapkan kalimat ini kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, kamu harus lahir kembali, maka mudah bagi kita untuk mengerti apa artinya dilahirkan kembali. Kan itu perempuan sundal, hidupnya tidak keluar. Atau kalau kalimat ini dikatakan oleh Yesus kepada Sakius, kamu harus lahir kembali, atau tunggu waktu pencuri di kayu salib. Kalau Yesus katakan kepada pencuri di kayu salib, kamu harus lahir kembali, mudah dimengerti, karena orang-orang ini semua memang memerlukan perubahan hidup. Tapi ini diucapkannya bukan kepada orang yang dosanya kelihatan, diucapkan kepada seorang pemimpin agama yang sangat dikenal orang bagaimana kehidupan keagamaannya. Nikodemus fasih di dalam perjanjian lama, dari ujung ke ujung dia tahu semua. Nikodemus sebagai orang Farisi bayar perpuluhan dan persembahan dengan cermat, puasa 2 kali seminggu, bantu Ka'bah, mengajar Alkitab bisa. Nah, kepada orang yang posisi rohaninya sedemikian ini, kepada dialah Yesus katakan apa? Lahir kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Ayat mana dalam Alkitab yang sejajar dengan ayat yang kelima tadi? Atau ayat yang 7. ketiga? Kecuali seorang dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ayat mana yang mirip dengan itu? Yang selalu kita baca belakangan ini. Matius 5 ayat 20. Coba itu baca Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, ada 10. Ya, Jika hidupmu, keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. ini kalau itu ayat 2 disejajarkan, kecuali kamu dilahirkan kembali. Dia satu, kecuali hidup keagamaanmu melebihi orang Farisi, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dapat lihat. Kecuali hidup keagamaanmu melebihi
terlebih orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi seorang yang dilahirkan kembali, kebenarannya bukan harus melebihi kebenaran orang Farisi. Kembali kepada pertanyaan yang pernah kita tanyakan, mengapa kebenaran orang Farisi tidak bisa melayakkan seorang masuk surga? Karena praktek hidup mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Satu, apalagi Berarti masih kurang. Mereka Komplit. mengandalkan kesucian diri mereka untuk menjadi keselamatan. ya. Apalagi kebenaran orang Farisi ini external religion. Agama mereka agama Sure. show. Agama sebatas kulit, tidak masuk sampai ke dalam hati. Born again. Secara sederhana, kalau saudara ditanya apa artinya born again, jawab saudara apa? To be more powerful. Saudara ditanya, karena sekarang ini istilah Born again kayak W. Bush. populer, born again Christian, diambil dari Yohanes 3 ini. Intinya itu apa? Born again. Kalau meminjam istilah Petrus, Kalau istilah Paulus Petrus itu hidup baru, ciptaan baru, ciptaan baru. ayatnya. 2 Korintus Yang lama sudah berlalu. Ayat 17. 17. Jadi Berapa Paulus, kan? 2 Korintus 5 ayat 17. barang siapa yang hidup dalam Kristus, maka dia menjadi Ciptaan baru. baru. Maka yang lama Sudah berlalu. muncullah yang Baru. baru. Kalau istilah Petrus, partakers of the divine nature. Coba sudah ambil 2 Petrus. Ambil bagian dalam sifat-sifat Tuhan. Kemudian kalau dia dibahas apa dia di dictionary, big word. Oh itu yang arti umum. Born again dia bilang give birth. 2 Petrus 1 ayat 4. Through this
He has given us His very great and precious promise, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desire. Jadi kalau Petrus menggunakan istilah partakers of the divine nature, terjemahannya ambil bagian dalam sifat-sifat ilahi. Kalau istilah Yehezkiel, ini sudah harus hafal ayat-ayatnya. Yehezkiel 36 ayat 26. Dapat Yehezkiel 36 ayat 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Aku akan memberikan apa? Hati yang baru. Hati yang baru. Ini istilah daripada Nabi Yehezkiel. Semuanya ini berbicara tentang hal yang sama. Kalau disimpulkan, itu terdapat dalam pelajaran Yehezkiel 36 ayat 26. 36 ayat 26 ya? Aku akan memberikan hati yang Baik. hidup yang baru itu adalah spiritual transformation. Dan hal ini bisa jadi hanya dengan satu cara, yaitu Ya, benar. coba buka introduction Ya. paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Dengan sabar Yesus menjelaskan bahwa perubahan rohani adalah pekerjaan supra-alami yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Meskipun kita tidak bisa melihat bagaimana itu terjadi, kita dapat melihat hasilnya. Kita menyebutnya pertobatan, hidup baru di dalam Kristus. Jadi Nikodemus 2 kali bertanya, bagaimana ini bisa jadi? Bagaimana prosesnya bisa jadi? Yesus katakan, ibarat apa? Angin. Angin. Kenapa angin? Angin itu kita nggak bisa lihat, tapi pekerjaan dari angin itu kita bisa. Itu dia. Ada kemungkinan dialog ini
terjadi di alam terbuka. Yesus kan orangnya cepat tanggap. Mereka merasakan angin bertiup waktu itu. Lalu Yesus gunakan itu untuk menjelaskan pekerjaan daripada Roh. Born again ada dua hal yang dua-duanya harus ada dalam hidup kita. Yang pertama adalah Baptisan air. born of water, yang kedua born of The Spirit. Holy the Spirit. Spirit. Ada orang yang somehow kepingin jadi Advent, sudah percaya doktrin, tapi menolak untuk Dibaptis. dibaptis. Bertanya, apa saya harus dibaptis supaya selamat? Inilah ayatnya. Yohanes pasal yang ketiga. Dan yang bicara tidak kurang dari Yesus sendiri. Barang siapa yang tidak dilahirkan dari Roh, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Born of water, born of Spirit. Jadi nampaknya born of water juga apa? Perlu untuk keselamatan. Kemudian yang ditekankan pada hari Senin adalah being born again is possible only. Only-nya harus digarisbawahi. Hanya melalui pekerjaan Roh Suci. Dan ilustrasinya adalah angin. Baca paragraf pertama hari Senin ya. Iya. Dilahirkan kembali bisa terjadi hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Hanya. Jadi tidak ada jalan yang Lain. lain. Makanya kalau seseorang menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, there is no other way untuk bisa bertobat. Terus Yesus memanfaatkan fakta bahwa kata Yunani pneuma, pneuma, ya, pneuma. pneuma, yang berarti roh, dan angin untuk menggambarkan proses pertobatan. Angin yang bertiup, tidak ada seorang pun di antara kita dapat memulai, mengarahkan atau menghentikannya. Kekuatannya yang besar berada di dalam kendali manusia, berada di luar kendali manusia. Kita hanya bisa beraksi kepadanya, entah menolaknya atau memanfaatkan potensinya untuk keuntungan kita. Jadi kalau sampai seorang menghujat Roh, artinya menolak bisikan Roh, artinya dia menolak satu-satunya cara untuk apa? Selamat. Untuk selamat. Tidak ada alternatif yang lain. Baca terus ya. Ya. Baca. Demikianlah juga Roh Kudus terus-menerus bekerja pada hati setiap manusia, menarik pria dan wanita kepada Kristus. Tidak ada seorang pun memiliki
kendali atas kuasa penyelamatan dan pembaruannya yang besar. Kita bisa menolaknya atau menyerah kepadanya ketika kita menyerahkan diri kita kepada pengaruh penghukumannya. Roh Kudus menghasilkan hidup baru di dalam kita. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan, apakah kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sudah mengalami hidup baru? Is there any way to know if we have experienced the new birth? Jawabnya, Dari buah-buahnya. yes. Dilihat dari apa? By their fruits you will know them. Lalu di tengah-tengah ini kalimat bagus dibaca, baca ya. Yang alinea ketiga beda. Sebelum huruf tebal. Hidup baru di dalam Kristus bukanlah kehidupan tambal sulam Ya, dengan sedikit pembaruan secara luar. Itu bukanlah sebuah modifikasi atau perbaikan dari kehidupan lama, tapi pembaruan yang sempurna. itulah born again. Bukan tambal sulam, bukan modifikasi, bukan sekedar perbaikan di sana sini, tetapi a complete transformation. Perubahan yang total dan radikal. Itulah yang terjadi bila mana seorang mengalami hidup yang baru. Kita ambil saja Paulus. Waktu Paulus menulis surat kepada sidang Korintus, dia katakan bahwa siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru. Ini bukan sekedar teori. Paulus sudah alami bagaimana kehidupannya diubah dari penganiaya menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Dan perubahannya itu begitu total, begitu radikal, sampai banyak orang Tidak percaya. tidak percaya. Dia akan pembunuh, dia penganiaya, mengapakah harus datang kepadanya? Untung ada siapa? Barnabas. Barnabas inilah yang menceritakan kepada mereka bahwa Paulus sudah benar-benar berubah. Itulah artinya born again. Bukan sekedar tambal sulam, bukan perbaikan di sini sana, tapi perubahan yang total dan radikal. Kalau saudara baca ayat-ayat yang 3 ini, apa yang the new birth will accomplish dalam diri kita? 2 Korintus 5 ayat 17 sudah tahu kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kalau Titus 3 coba ayat 5 sampai 7. He saved us not because of the good things we did, but because of His mercy.
He washed away our sins and gave us a new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us because of what Jesus Christ our Savior did. He declared us not guilty because of His great kindness. And now we know what we will inherit, eternal life. Indah sekali. Itu terdapat dalam Titus pasal yang ke-3 ayat 5 sampai 7. Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 Neither circumcision or no uncircumcision means anything. What count is a new creation. Orang Yahudi selalu membanggakan tentang apa? Sunat. 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 Kita ini disunat, mereka itu kafir tidak disunat. Mereka minta supaya orang kafir yang jadi Kristen harus Sunat. disunat. Itulah bentrokan yang terjadi sehingga diperlukan konferensi di kota Yerusalem. Next please. Ini tambah id, relationship maintain, supaya lebih akurat. Ya. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, what is the most fatal consequence of sin? Apa konsekuensi dosa yang paling negatif, paling buruk yang bisa jadi kepada manusia? The most fatal consequence of sin. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan kita. Ayatnya di mana? Yesaya 59 ayat 1. Ya, Yesaya 59 ayat 2, ayat 1 dan 2. Bahwa dosamu sudah memisahkan, menceraikan kamu dari Tuhanmu. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, teriakan mana yang paling mengenaskan, paling menyakitkan kepada Yesus? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang mana? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan? Itulah yang paling fatal daripada dosa. Jadi dosa itu menceraikan kita dari Tuhan kita, sehingga terjadi gap antara Tuhan dengan kita karena dosa. Maka supaya manusia bisa diselamatkan, gap itu harus apa? Dijembatani. Hubungan harus restore, harus dipulihkan.
sesudah dipulihkan harus di maintain. Simple sekali. Jadi dengan kata lain, keselamatan saudara dan saya bergantung atas restore and maintain relationship. Jadi ilmu keselamatan yang biasa disebut soteriologi, ilmu tentang keselamatan, mengajarkan keselamatan itu sangat sederhana. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa separate us from God. Itulah akibat dosa yang paling fatal. Tetapi kita berterima kasih, hubungan yang dirusak, diceraikan oleh dosa bisa diapain? Restore. Di restore. Dan tidak berhenti hanya di restore, tapi di Maintain. nah, maintain inilah yang apa? Susah. Yang susah. Masih ingat dulu waktu di Indonesia, kita bisa membangun gedung yang megah, tapi kelemahan kita di mana? Maintenance. Maintenance. Dalam hidup rohani juga demikian. Hubungan kita sudah nyambung, but somehow off and on. Makanya Yesus mengajarkan perumpamaan tentang Anggur. Pokok anggur. pokok anggur. Akulah Pokok anggur. pokok anggur yang benar, dan kamu adalah Cara. cara. Yang hendak ditekankan dari perumpamaan ini adalah apa? Kesatuan. Hubungan. Connection. Ketergantungan. Kita dari sumber hidup ini. Ya, pokok anggur. Satu kata masih missing. Relationship. Yang hendak ditekankan dari perumpamaan pokok anggur yang benar adalah apa? Trust. Satu kata, Abiding in Christ. yang hendak ditekankan di dalam perumpamaan ini adalah konstansi. Jadi ketergantungan kita itu harus apa? Konstan. Konstan. Jadi jangan hari ini bergantung, besok off lagi. Ini yang perlu. Jadi Tuhan mau supaya hubungan yang sudah sempat nyambung pada waktu kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita nyambung kembali. Nah sekarang yang sulit adalah apa? Maintain. Bagaimana supaya nyambung terus istilahnya. Kalau di mobil apa tuh? Alternator. Kepala baterai. Kalau kita lihat hari Selasa punya keterangan paragraf ketiga. Oleh membaca firman dan merenungkannya, kita dipelihara dan dikuatkan. Paragraf sebelumnya, Ya, kan? paragraf di atasnya. Salah satu perangkap yang paling licik adalah mencoba untuk menjalani kehidupan Kristiani di luar Tuhan. Nah itu, kalau bahasa Inggrisnya independently from the Lord. Inilah traps yang paling berbahaya. Kita bergantung sama Tuhan,
tapi tidak konstan. Terus Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita tidak dapat menahan bahkan satu pencobaan sekalipun, mengalahkan satu dosa, atau mengembangkan satu karakter dalam tabiatnya. Kehidupan rohani yang baru bisa tumbuh hanya melalui sebuah hubungan yang tak terputus dengan Kristus. Uninterrupted, konstan, permanen, itu kata-kata yang diperlukan dalam pengalaman kerohanian kita dalam fase ini. Jadi hubungan di-restore, tapi tidak cukup, harus di-maintain. Nah, untuk maintain ini biasanya kita sebutkan ada berapa faktor biasanya. Generally speaking, ada 3. Yang pertama, prayer. Prayer is indispensable. Apa namanya indispensable? Kalau dispensable Itu tergantung, tidak bisa terputus. Dispensable itu tanpa Dia kita nggak bisa hidup, kayak oksigen ya gitu. Kalau dispensable tanpa Dia ini akan jalan terus. Kalau indispensable tanpa Dia akan ambruk semua. Jadi hanya satu yang indispensable, yaitu Kristus. Di sini prayer, kita tidak bisa bertumbuh kalau tidak disertai dengan prayer. Jadi prayer itu is indispensable, harus ada. Syarat. Di gereja tidak ada orang yang bisa mengaku saya indispensable. Karena Tuhan. Hanya Yesus yang indispensable. Karena manusia. Di gereja seperti zaman Israel dahulu, Musa itu pemimpin yang termasuk the greatest leader ever known. Tapi begitu Musa mati, ada siapa? Yosua. Yosua. Kalau hitung-hitung secara manusia, berapa yang diperangi Musa? Berapa yang diperangi Musa? Lebih banyak. Jadi Musa hilang, Musa mati, ada siapa? Yesus. Begitu seterusnya. Di gereja ada orang yang berpikir tanpa Dia gereja tidak akan jalan. Nah, Dia mati, gereja akan Tetap jalan. jalan. Tidak ada yang indispensable di gereja. Hanya satu yang indispensable, Yesus. Nah, doa ini disebut indispensable. Kita tidak bisa mengalami hidup yang baru tanpa apa? Tanpa doa. Prayer is indispensable. Dan Yesus memberikan Contoh. contoh. 2 ayat ini sudah
ada di luar kepala kita. Markus 1 ayat 35 masih ingat? Bagi-bagi benar. Iya. Lukas 6 ayat 12. Seperti biasanya, seperti kebiasaannya. Iya. Itu Markus 5, Markus 1. Lukas 6 ayat 12. Maka dia berdoa semalam suntuk. Inilah yang akan menolong kita untuk bertumbuh. Prayer. Kalau sudah ditanya, what is the main purpose of prayer? Jawabnya apa? Communication with God. Prayer itu di dalam berdoa kita boleh minta ini, minta itu, tapi jangan lupa the main purpose daripada prayer bukan sekedar minta ini, minta itu. Kalau ada keperluan dalam berdoa, the main purpose of prayer adalah untuk komunikasi dengan Tuhan yang tidak terputus. Jadi tujuan utama daripada doa adalah komunikasi dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Waktu saudara-saudara pacaran masih ingat? Maunya kita apa? Dekat terus. Ngomong terus, tulis surat, telepon. Kalau sekarang lebih canggih lagi. Setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan kekasih kita. Begitu juga waktu kita baru jadi Advent, kita rajin berdoa. Sesudah lama jadi Advent, seringkali lupa, sibuk, dan lain sebagainya. Jadi prayer is indispensable in order for us to abide in Christ and grow spiritually. Yesus sudah memberikan contohnya. Kemudian di hari Kamis, die to self every day. Coba kita baca Lukas 9 ayat 23-24. Silakan baca. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Baik. Jadi
Alkitab penuh dengan paradoks. Apa itu paradoks? Yang mustahil tidak mungkin. Paradoks. Alkitab penuh dengan paradoks. Barang siapa yang memelihara nyawanya Kehilangan ya. akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan beroleh nyawa. Itu paradoks. Filsafat dunia, kalau kamu ingin bahagia, kumpul bagi dirimu sebanyak-banyaknya. Tapi Alkitab lebih berkat memberi daripada menerima. Barang siapa ingin menjadi besar dalam kerajaan surga, dia harus jadi apa? Hamba. Pelayan hamba. Itu yang disebut apa? Paradoks. Paradoks. Nah, paradoks yang kita sedang pelajari sekarang adalah by dying we may truly live. To take up our cross means to deny ourselves daily. Not just once in a while, but every day. Not just a part of us, but our entire being. Kalau dengan contoh sehari-hari, menyangkal diri itu bagaimana? Ambil menolak kemauan. Yang kayak Paulus bilang, pendeta, dalam hidup ini bukan aku melakukan apa yang aku tidak mau, tapi justru yang aku tidak mau aku lakukan. Kalau ada yang tanya contoh, berikan contoh yang sehari-hari yang praktikal, artinya menyangkal diri. Gak balas dendam orang yang menganiaya kita atau yang merugikan kita, mereka. Coba buka hari Kamis, Ya, mereka. paragraf ketiga. Kehidupan Kristen adalah kehidupan salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Di dunia kuno, korban-korban penyaliban tidak langsung mati. Biasanya mereka menderita selama berjam-jam, kadang-kadang beberapa jam, sementara tergantung di kayu salib. Sifat lama kita, meskipun disalibkan, berjuang untuk bertahan hidup dan turun dari salib. Baik, berikutnya. Baca terus. Ya, tidaklah mudah untuk menyangkal diri sendiri. Sifat lama kita tetap hidup. Manusia lama kita tidak akan mau mati. Selain itu, kita tidak bisa memakukan diri kita sendiri ke salib. Tidak ada seorang pun yang bisa mengosongkan diri dari dirinya sendiri. Kita hanya dapat mengizinkan Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa adalah menjadi Tuhan. Kemudian bahasa jiwa adalah menjadi Tuhan, ambillah hatiku, karena aku tidak dapat memberikannya.
ini adalah milikmu. Jagalah tetap murni, karena aku tidak dapat menjaganya bagimu. Selamatkanlah aku, lepas dari diriku sendiri, kelemahanku, diriku yang tidak seperti Kristus. Bentuk aku, perindah aku, angkat aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana kekayaan kasih-Mu saat ini dapat mengalir melalui jiwaku. Jadi kalau sudah baca keterangan dari Skor Sabat, kalau kita mau mengikut Yesus harus memikul salib, yang kedua apa? Menyangkal diri. Coba dalam contoh yang praktikal, menyangkal diri itu yang bagaimana? Saya mau ke rumah makan, saya tunggu di rumah makan, membantu kecantikan. Kalau ditanya, ya kita harus mengerti ayatnya. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Tapi yang bagaimana itu menyangkal diri itu? Yang praktikalnya. Mencintai Tuhan lebih daripada diri sendiri. Karena biasanya kalau dikasih contoh lebih jelas daripada hanya sekedar keterangan. Menyangkal diri. Self-denial. Coba yang buka hari Kemis, Ya, paragraf 2. banyak yang berpikir salib yang mereka harus pikul adalah penyakit yang serius, keadaan yang tidak menguntungkan dalam hidup, atau cacat permanen. Sementara salah satu dari hal-hal tersebut sesungguhnya berat. Dari perkataan Yesus melampaui itu. Untuk memikul salib kita berarti menyangkal diri sendiri setiap hari. Jadi, to take up our cross, memikul salib, artinya menyangkal diri kita tiap hari. Terus saya, Kehidupan Kristen, pendeta, kalimat terakhir di atas. untuk memikul salib kita berarti menyangkal diri sendiri setiap hari. Bukan hanya sekali-kali, tetapi setiap hari. Bukan hanya sebagian dari kita, tetapi seluruh keberadaan kita. Terus, Kehidupan Kristen adalah kehidupan salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dunia kuno, korban-korban penyaliban tidak langsung mati. Biasanya mereka menderita selama berjam-jam, kadang-kadang beberapa jam. Sementara tergantung di kayu salib, sifat lama kita meskipun disalibkan, berjuang untuk bertahan hidup dan turun dari salib. nah sekarang berikut. Tidaklah mudah untuk menyangkal diri sendiri. Sifat lama kita tetap hidup. Manusia lama kita tidak mau mati. Selain itu, kita tidak bisa memakukan diri kita sendiri ke salib.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengosongkan dirinya dari dirinya sendiri. Kita hanya dapat mengizinkan Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian bahasa jiwa adalah menjadi. Tuhan, ambillah hatiku, karena aku tidak dapat memberikannya. Ini adalah milikmu. Jagalah tetap murni, karena aku tidak dapat menjaganya bagimu. Selamatkanlah aku, lepas dari diriku sendiri, kelemahanku, diriku yang tidak seperti Kristus. Bentuk aku, perintah aku, angkat aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana kekayaan kasih-Mu saat ini dapat mengalir melalui jiwaku. In conclusion, remember, our salvation depends upon the restored relationship. Simple saja. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah akibat dosa yang paling fatal yang jadi kepada kita manusia. Jadi kalau mau selamat, hubungan yang putus itu harus apa? Nyambung. Itu terjadi di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian sekali itu nyambung, itu harus apa? Di-maintain. Ingat yang disebut bad connection. Bad connection itu karena ada storing menit aja, dia naik turun. Kalau kayaknya seluruh spona jarang ngomong, hilang-hilang. Karena dia itunya nggak konstan, pendeta hubungannya nggak konstan, nggak tetap. Saya pernah ceritakan kepada saudara waktu sekolah di Andrews, tiap pagi kamu mesti gali itu apa? Salju. Dan salju sudah jadi es. Jadi kerja keras. Tapi yang paling mengganggu, udara dingin itu mempengaruhi apa? Aki mobil. Kadang-kadang nggak bisa apa? Start. Jadi satu kali sebelum berangkat ke kelas, putar kunci kontak, nggak respon. Untung teman saya lewat, dia montir, dia periksa itu apa? Oh, akinya longgar. Akinya. Kepala aki. Jadi dia bilang sama saya, my friend, semua kelihatan nyambung, termasuk akinya. Padahal yang satu ini sudah longgar. Lalu dia tighten it. Berapa menit? Dia bilang start, di start jalan. Lalu sebelum berangkat dia katakan, ini disebut bad connection. Kelihatannya dari luar apa? Nyambung. Jadi kencang. Tapi kurang apa? Kencang mereka. Kurang rapat. Ada Jadi, dapat lihat mereka tuh longgar. Betul. Dalam hidup kekristenan juga demikian. Kalau sudah masih ingat itu perempuan yang menjamah Yesus. Yesus kan tanya, siapa yang menjamah saya? Dan Petrus kan menghadik Yesus. Sumpah tahu orang banyak berdesak-desakan kok nanya siapa yang menjamah aku. Yesus katakan, saya merasa ada kuasa yang keluar dari saya. Lalu siapa yang mengaku? Perempuan itu. Itu perempuan itu yang mengaku.
Jadi semua orang bergesekan dengan Yesus. Tapi yang satu ini Ambil power Yesus. disebut the touch of faith. Kalau yang lain disebut casual touch. Yang ketiga, 3 practical aspects needed for growth. 3 aspek yang praktikal yang diperlukan untuk bertumbuh. Ini saudara-saudara sudah bisa jawab. Bible study, prayer, dan apa yang ketiga? Witnessing. Itu 3 harus ada. Dan untuk renungan terakhir, ada yang harus kita baca tulisan yang lain. Step to Christ halaman 43 hari Jumat. Hari Jumat. Ya. Yang paragraf mana menurut saya? Paling atas. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Jadi perang yang paling besar adalah perang melawan Diri sendiri diri sendiri. Terus yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Memerlukan satu pergumulan, tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. terus Kita tidak bisa mempertahankan diri kita sendiri dan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kita harus mengosongkan diri. Jika surga diperoleh oleh kita pada akhirnya, itu hanya mungkin melalui penolakan diri dan menerima pikiran, roh, dan kehendak Yesus Kristus. Apabila roh Allah sudah memiliki hati, maka kehidupan pun diubahkannya. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh. Segala perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah memantulkan cahaya surga. Berkat itu datang apabila oleh iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu kuasa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu pun menciptakan satu makhluk yang baru menurut peta Allah. itulah renungan kita untuk malam